Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini, bab yang akan kita bahas adalah tentang pengolahan bahan nabati. Kita ke pendahuluan dulu. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun. Dan kecuali dinyatakan lain, Simplicia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplicia dapat berupa Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Bahan nabati adalah bahan yang berasal dari tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Hasil pengolahan nabati merupakan Simplicia dari pengolahan, bukan dari proses pengeringan, seperti pada pembuatan Simplicia pada umumnya. Oke, kemudian contoh hasil pengolahan nabati. Yang pertama ada aloe, nama lainnya jadam atau aloes. Tanaman asalnya yang pertama ada aloe veri bakar, aloe barbadensis Miller, aloe ferox Miller, aloe africana Miller, dan aloe spicata Baker. Keluarga dari Liliaceae. Zat berkhasiat utamanya ada damar, alauin, air, dan abu. Sifat furgatif disebabkan oleh 3 pentosida, yaitu ada barbaloin atau alauin, isobarbaloin, dan beta barbaloin. Hidrolisa dari barbaloin antara lain menghasilkan aloe emodin dan D-arabinosa. Penggunaan sebagai pencahar. Pemberian, semua jenis jadam berasa sangat pahit dan menimbulkan rasa mual. Bagian yang digunakan adalah cairan yang keluar dari potongan daun segar. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian sediaan di pasaran yaitu laksing. Untuk memperolehnya ada 3 cara. Yang pertama cara Kurakoa, diperoleh dari aloe barbadensis, aloe vera, aloe vulgaris. Batang sangat pendek dan mengayu. Bunga kuning terang. Pada permulaan musim semi, daun-daun dipotong pada pangkalnya, diletakkan miring dalam lubang bentuk V. Cairan yang keluar ditampung dalam tong. Dibiarkan menguap di udara atau direbus dalam panci tembaga sampai kental. Dimasukkan cetakan dan dibiarkan menjadi keras. Cara yang kedua ada jadam kape. Diperoleh dari aloe ferox, aloe africana, aloe spicata. Batang tinggi seperti pohon sampai 5 meter, daun-daun sebanyak 30-50 helai, kemudian bunganya putih. Daun yang telah dipotong ditampung cairannya dalam kanvas atau kulit kambing. Cairan ini kemudian dikumpulkan dalam drum atau kaleng, direbus selama 4-5 jam dengan dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan menjadi keras. Cara yang ketiga ada jadam socotrina. Dia memiliki massa yang licin, mengkilap, warna hitam kemerahan sampai hitam kecoklatan. Kadang-kadang juga dia bersifat lunak. Mudah dipatahkan. Patahan berbentuk kerang dengan tepi yang tajam. Jadam yang segar disimpan lama. Bau mirip campuran putih, krokus, dan mirha. Yang kedua ada Campora. Nama lainnya adalah camphor. Tanaman asalnya Cinnamomum campora L. Keluarganya Lauraceae. Zat berkhasiatnya ada camphor C12H6O. Penggunaan karbinatif, obat kejang, obat gatal, obat encok, anti-iritansia. Pemberian habdur putih atau massa habdur tidak berwarna atau putih. Bau khas tajam, rasa pedas, dan aromatik. Sediaan di pasaran itu ada Losio cumerfeldi, ada Solusio campora spirituosa, ada Tabule acidi acetyl salicyl compositum. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ini adalah contoh dari tanaman campora tersebut. Cara memperolehnya, potongan akar, batang, dan cabang dialiri uap air. Uap yang berisi minyak ditampung dalam ruangan pendingin atau kamar pendingin, yang air pendinginnya mengalir dari atas ke bawah melewati dinding kamar. Camphor menempel di sebelah atas dan sebelah bawah, terdapat minyak dan air. Minyak disaring untuk memisahkan camphor yang ada di situ. Camphor yang diperoleh masih kotor, berwarna agak jambon dan lunak. Untuk pemurniannya dicampur kapur sebanyak 1/5 bobotnya, dipanaskan dalam periuk besi atau wadah besi untuk membuang air dan minyak katsiri pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu suhu dinaikkan sampai 175 dan 200 derajat Celcius untuk mensublimasikan camphornya. Yang ketiga ada karboabsorben. Nama lainnya adalah karboadsorben atau arang penjerap. Ketentuannya, arang yang dibuat dari bahan tumbuhan-tumbuhan tertentu telah diaktifkan untuk mempertinggi daya serapnya. Penggunaan sebagai antidota atau anti racun. Pemberian serbuk sangat halus, bebas dari butiran, warna hitam, tidak berbau, tidak berasa. Kemudian sediaan di pasaran itu tablet norit. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik.
Yang keempat ada kateku. Nama lainnya adalah gambir. Tanaman asalnya Uncaria gambier. Keluarganya Rubiaceae. Zat berkhasiat 25-5% asam katekunat, 2-8% isokatekin, dan akatekin, quercetin, merah kateku. Pemberian tidak berbau, rasa mula-mula pahit, dan rasa kelat cepat, kemudian agak manis. Bagian yang digunakan adalah sari-sari kering yang diperoleh dari daun dan ranting muda. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kelima ada galae. Nama lainnya ada genitri atau nutgal. Nama tanaman asalnya Quercus infectoria Oliver, keluarga Fagaceae. Zat berkhasiat, asam penyamak sebesar 50-75%, asam galat sebesar 2-4%, damar, pati, dan kalsium oksalat. Penggunaan anti hemoroida sebagai salep dan bagian dari jamu singset. Pemberian bau lemah, rasa sangat kelat dan agak manis. Bagian yang digunakan gale yang berasal dari bakal daun yang terkena pengaruh enzim serangga Cnips tinctoria. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, sediaan acidum tannicum, dan juga ada kapsul manjakani. Cara memperolehnya, serangga Cnips tinctoria atau keluarga Cnipidae menaruh telur-telurnya pada pucuk-pucuk dan batang-batang muda. Larva yang keluar dari telur tersebut mengeluarkan cairan berisi enzim yang dapat merubah pati yang terdapat dalam sel-sel di sekitar larva tersebut menjadi gula. Perubahan dari pati ke gula ini makin meningkat dan merangsang sel-sel jaringan yang bulat tengahnya berongga. Karena dimakan larva tersebut, genitri yang baik diperoleh dari jaringan yang belum ditinggalkan oleh serangganya. Berat dan tergantung warnanya dinamakan genitri biru, hijau, atau hitam. Jika telah ditinggalkan oleh serangganya, maka dia bentuk ringan, lebih menyerupai bunga karang dan berwarna pucat, disebut genitri putih dan nilainya rendah. Ini untuk gambar genitrinya. Nah, ini yang kemudian dia berlubang. Oke, yang terakhir adalah Glycyrrhiza succus, nama lainnya sari akar manis atau Succus liquiditae. Tanaman asalnya Glycyrrhiza glabra varietas glandulifera, keluarganya Papilionaceae. Zat berkhasiat glycyrrhizin sampai 50%, asparagin, liquidin, gula, dan pati. Persyaratan kadar gliserin tidak kurang dari 10% dihitung terhadap yang telah dikeringkan. Penggunaan sebagai obat batuk ataupun ekspektoransia. Pemberian batang berbentuk silinder atau bongkah besar, licin, agak mengkilap, warna hitam, coklat tua, atau serbuk berwarna coklat. Bau khas lemah, rasa manis dan khas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Cara memperolehnya, akar yang masih segar disari dengan air mendidih atau dipanaskan, kemudian sari tersebut diuapkan dan dikeringkan hingga bebas air atau airnya hilang, maka akan didapat si Succus liquiditae yang berwarna coklat tadi. Alhamdulillah, untuk pembahasan tentang pengolahan bahan nabati telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.